Jadi orang Arab itu suka berzina. Nah, itu makanya ini kesempatan Israel untuk menghabisi Hamas ini. Jangan tinggal satu pun, nggak boleh ditinggal satu pun. Harus disosor, disasar, dan digeledah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setiap nonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Di sini Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini menjadi provokator, menjadi pahlawan kesiangan bagi Israel. Dan dia mengatakan di sini Israel itu saatnya untuk menghabisi Hamas, menghabisi Palestina, menghabisi Arab, menghabisi umat Muslim. Jadi kalau saya bilang dari Israel juga Yahudi ini cengeng orangnya. Karena baru diserang sekali oleh Hamas, mereka ini sudah mengadu kepada seluruh dunia bahwa Hamas melakukan penyerangan. Tapi bagaimana Israel ini selalu melakukan penyerangan dengan Palestina? Masjidil Aqsa, ketika umat Islam lagi beribadah di dalam Masjidil Aqsa ini, mereka itu melakukan penyerangan secara brutal. Berapa banyak umat Muslim itu meninggal? Berapa banyak wanita Muslim itu dimatikan sama mereka ini? Tapi ketika Hamas ini baru melakukan penyerangan sekali, mereka ini mengadu kepada seluruh dunia. Dan di sini juga 8 perusahaan besar asal Israel ini sudah diboikot oleh dunia. Salah satunya di sini ada komputer merek HP, ada laptop merek HP di sini. Jadi mereknya itu HP itu sudah diboikot oleh dunia. Kemudian yang keduanya di sini ada ini apa, merek pakaian itu, celana itu, baju itu, sepatu itu ada Puma, itu pun sudah diboikot oleh dunia. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton video ini sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan. Yehezkiel 23 ayat 20, ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti keledai dan zakarnya seperti kuda. Semua ejekan-ejekan itu mengkait kepada bangsa Hamas, bangsa Arab. Itu cerita-cerita itu. Bagaimana kejahatan dan kebrutalan seks yang dilakukan oleh orang Arab ini. Saudara kita bolehlah ini marah atau ribut masalah ini. Tetapi kan saya sudah mencatat semuanya. Saya guru sejarah Al-Quran, saya guru sejarah Muhammad. Sejak dari kecilnya sampai umur meninggalnya itu Muhammad tahu semua. Ayat yang dibacakan oleh Saifuddin Ibrahim ini bukan ditujukan kepada orang Arab ataupun orang Muslim. Jadi dia ini birahi kepada kawannya yang auratnya seperti keledai, jakarnya seperti kuda. Sekarang kalau kita lihat dari sisi kehidupan, siapa yang auratnya seperti keledai? Terbuka semuanya. Siapa? Auratnya apa? Jakarnya seperti kuda. Dari segi siapa jakarnya ini seperti kuda? Jadi ayat ini bukan ditujukan kepada umat Muslim ataupun orang Arab, tapi ayat ini ditujukan kepada mereka. Dari orang Israel, orang seperti Saifuddin Ibrahim. Di Eropa bisa kita perhatikan bagaimana pakaian mereka ini. Auratnya seperti keledai, jakarnya seperti kuda. Kan ini sangat cocok untuk mereka. Karena mereka ini auratnya seperti keledai, terbuka semua auratnya. Jangankan di Eropa, saudara kita yang non-muslim, di negara kita ini aja bagaimana pakaiannya. Asal pakai celana, pakai tentok, pergi keluar rumah. Inilah yang namanya auratnya seperti keledai. Jadi buat teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Maka jangan berharap ada damai di Palestina, ada damai di Timur Tengah. Jangan biarkan mereka menggunakan senjatanya itu. Kalau perlu, Palestina yang merdeka itu harus ditembok. Kita tembok seluruh negara itu. Supaya tidak terjadi kejahatan demi kejahatan berikut. Yang paling memalukan di sisi kehidupan kita itu ketika usianya sudah tua tapi masih ngemis-ngemis, tapi masih menjadi provokator, lebih memikirkan diri sendiri, tidak pernah memikirkan keluarga, tidak pernah menafkahi keluarga, hanya bisa menjadi provokator. Kalau kita di kehidupan ini hanya bisa menjadi provokator, apa gunanya? Jadi dari pengikut Saifuddin Ibrahim ini banyak yang sekedar memberikan pujian. Ayo Abi, bongkar Abi.
Dan Saifuddin Ibrahim ini pun merasa bahwa dia ini pintar karena sudah didukung oleh saudara kita yang di Kristen. Tapi sebagian dari mereka itu hanya menjebak Saifuddin Ibrahim karena dia tahu Saifuddin Ibrahim ini bodoh dan bisa dibodoh-bodohin. Akhirnya mereka mengangkat sebuah pujian untuk Saifuddin Ibrahim. Jadi yang memuji Saifuddin Ibrahim itu di kolom komentar itu bukan hanya saudara kita yang dari non-muslim, tapi banyak muslim situ. Mereka mengatakan hebat Abi, bongkar Abi. Jadi Saifuddin Ibrahim ini semakin kepanasan, semakin membara, sehingga apa efek sampingnya kepada Saifuddin Ibrahim ini? Saifuddin Ibrahim kan sudah tidak bisa lagi pulang ke negara kita ini. Ya kalau sebenarnya sekedar untuk pulang tidak ada masalah, tapi mungkin risikonya lebih besar dari kepala Saifuddin Ibrahim ini yang dihadapi oleh Saifuddin Ibrahim nanti. Karena bukan hanya masalah penistaan agama, bukan hanya satu kasus yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini, tapi ada beberapa kasus di sini. Di sini juga dia pernah mengancam Pak Jokowi, Pak Presiden. Di sini juga dia pernah mengancam dari Kapolri, itu pernah diancam oleh Saifuddin Ibrahim. Jadi kasus dari Saifuddin Ibrahim ini memang sudah berlapis ya, mungkin beberapa lapis lah. Tapi kalau masalah pulang ke Saifuddin Ibrahim ini ke negara ini ya sebenarnya tidak ada masalah. Tapi yang menjadi permasalahannya Saifuddin Ibrahimnya masih sanggup untuk tidak pulang ke negara kita ini. Karena begitu mendapatkan suaka politik di Eropa, Saifuddin Ibrahim berpikir bahwa dia ini sudah sah menjadi warga negara di sana. Ternyata ini hanya mendapatkan suaka politik, tapi belum sah menjadi warga negara Eropa. Jadi di sini Saifuddin Ibrahim sangat semangat karena sudah mendapatkan suaka politik. Tapi Sarah Ayu menyampaikan kemarin, istri dari Saifuddin Ibrahim, Saifuddin Ibrahim ini bisa mendapatkan suaka politik karena memfitnah Islam, karena mencaci maki agama Islam. Dan Saifuddin Ibrahim ini setiap hari ngemis-ngemis ke orang Eropa agar bisa mendapatkan suaka politik. Karena dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim, kalau umat Islam itu mau mematikan Saifuddin Ibrahim, mengusir Saifuddin Ibrahim dari negara kita ini. Jadi mulut pendeta ini bukan hanya penuh dengan kebohongan, tapi ya penuh dengan jadi kotoran lah di sini, tempat di mulutnya ini tempat kotoran, sama seperti tempat sampah lah. Jadi di sini dia mencoba untuk menjadi provokator. Tapi kalau sudah mendapatkan suaka politik, itu paling mudah sebenarnya untuk memulangkan Saifuddin Ibrahim ke negara kita. Karena satu kesalahan aja dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim di sana. Saifuddin Ibrahim dikirim kemari lagi, dikirim balik. Ya contoh Saifuddin Ibrahim melanggar lalu lintas saja, kalau di persyaratannya itu ya bisa Saifuddin Ibrahim ini akan dikirim balik ke negara asalnya. Jadi kita sangat berharap ya memang Saifuddin Ibrahim ini untuk pulang ke negara kita ini. Dan kita tidak berharap kalau Saifuddin Ibrahim ini kembali ke dalam agama Islam. Jadi teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan share video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.